Halo guys, untuk topik kali ini saya akan membahas tentang roof drain atau kalau saya bilang saringan untuk dak beton ya. Jadi modelnya seperti gini, mangkokan gini. Ini kebetulan PVC guys. Dulu saya tahu saya dari Kuningan, biasanya tanpa ada ininya ya, tanpa ada semacam keralnya ini. Kemudian ada yang stainless dan ini yang PVC. Ini harganya 13.500, ini ukurannya 3 inch guys ya. Saya beli ini karena pertama ini murah dan kedua lebih mudah untuk dimanipulasi lah, kira-kira kita potong atau kita lubangin dan lain-lain. Nah ini fungsinya sebenarnya sangat penting guys, terutama bagi yang punya rumah pakai dak beton atau mungkin juga bisa dipakai untuk talang yang biasa tuh ya, yang pakai PVC gitu. Ini bisa digunakan untuk tutup saringannya. Fungsi utamanya supaya menghindari genangan air guys ya. Jadi kalau kita punya saringan biasa rata lantai itu seperti di kamar mandi, nah itu kalau ada kotoran seperti daun kering menumpuk di situ, airnya tidak akan bisa mengalir guys, akhirnya tergenang dan bisa masuk ke dalam rumah. Nah kalau model gini, begitu ada daun guys, dia akan nempel di samping, namun airnya masih bisa naik lewat atas. Jadi meskipun saya tidak bisa bilang bahwa 100% ini akan mencegah genangan air, tetapi ini akan memperlambat prosesnya. Jadi memang sesekali perlu dikontrol juga. Kalau yang PVC ini guys, kalau dilihat ya, dia ini ada ketebalan sekitar 1 cm, kemudian ada groove-nya. Jadi ini menurut saya kalau rumah baru gitu ya, untuk mau buat daknya, PVC-nya akan dikeluarkan seperti ini guys, peralonnya. Kemudian dimasukkan aja. Nah ini masuk ke dalam sini guys ya, ini sesak ya, jadi nanti dimasukkan ke sini. Ini udah sesak guys, masuk ke dalam. Ini bisa dilem juga. Nah ya, dimasuk, bisa dilem juga. Kalau pakai keramik, nanti keramiknya bisa rata dengan permukaan ini guys. Tapi biasanya pasang keramik kan setelah cor-coran ya, jadi pada saat cor-coran dikeluarin aja dikit, dimasukkan, diukur ketinggiannya, baru nanti pasang plesteran dan keramik supaya rata, atau ini lebih rendah juga tidak apa-apa. Ini bisa dilem atau hanya dimasukkan aja juga nggak apa-apa guys. Ini cukup rapat saya bilang. Nah tapi kasusnya tidak selalu rumah baru guys, terkadang rumah lama hendak kita tambahkan saringan ini. Nah oleh karena itu kalau rumah lama pasti peralonnya udah rendah ya, nggak mungkin bisa nambah peralon lagi. Jadi akhirnya saya buat seperti ini guys, dipotong ya, jadi dipotong aja. Jadi nanti idenya adalah permukaan daknya nanti akan saya turunkan, jadi dikikis supaya permukaannya bisa rata dengan ini guys, kira-kira seperti itu. Nanti untuk lebih amannya, sebelum saya pasang ini akan saya kasih waterproofing dulu, baru kita tempelkan, jadi seolah-olah sebagai lem juga. Jadi kalau ada air tidak lewat bawah sini guys, tetapi langsung masuk ke sana. Untuk PVC, talang PVC saya rasa konsepnya sama guys, seperti ini juga. Nanti tinggal ditaruh aja di peralonnya, biasanya seperti itu. Paling ada selisih ini aja guys ya, kalau supaya takut ininya lepas, bisa dikasih lem supaya nempel gitu aja. Tapi kalau saya lihat guys ya, dengan ini panjang kira-kira 4-5 cm, harusnya kalau kena air nggak bakal lepas. Oke guys, kita langsung lihat situasinya. Kalau Anda khawatir ada binatang masuk lewat sela-sela ini guys, bisa diakalin dengan membuat ram ya. Jadi kita buat mangkokan ram seperti ini, modelnya hanya kawat gini ya, kemudian kita potong aja gini. Ini nggak perlu presisi guys, kira-kira aja, pakai kawat kasa yang Anda punya aja nggak apa-apa. Dibuat kira-kira semi bulat gini ya, kemudian kita potong aja berapa sisinya gini. Nggak perlu rapi-rapi guys ya, yang penting bisa dibagi-bagi. Kemudian kita
buat seperti mangkok ini aja, dilipat seperti ini dulu, baru kita masukkan. Ya, kira-kira seperti ini ya, kalau dilihat begini. Kita tekan-tekan aja dulu ya. Nah, kemudian supaya nggak lepas, kita bisa ikat nih, bisa pakai kawat, atau kalau mau mudah bisa pakai kabel tis ini ya. Tinggal perlu dimasukkan aja nih, dimasukkan kemudian diikat aja gini. Potong sisanya ya. Kita buat beberapa titik ya, setidaknya 3-4 titik. Nah guys, jadinya seperti gini. Dengan adanya kawat kasa atau ram ini, tentu saja nanti aliran airnya akan agak berkurang guys, karena kan terhalang oleh kasa, jadi memang lebih rutin dibersihkan aja. Tetapi dengan adanya kawat kasa ini mencegah binatang-binatang kecil untuk masuk ke dalam ruangan atau ke dalam rumah ya guys ya, terutama kalau posisi floor drainnya ini ada dalam rumah. Oke guys, cukup ya untuk cara pembuatan kawat kasanya ini. Kita lanjut ke berikutnya. Guys, ini contoh dari floor drain yang udah saya pasang ya. Jadi kasusnya ini dulunya ini adalah keramik guys. Jadi ketinggiannya lebih tinggi, kira-kira 1,5-2 cm. Kemudian ada kebocoran, jadi saya bongkar dan saya kasih waterproofing yang 2 komponen. Jadi saya pasang lagi berupa floor drain ini. Kemudian yang putih itu adalah waterproofing. Jadi saya kasih waterproofing, kemudian baru saya tempelkan. Ya, jadi bisa dilihat ya. Jadi ini rata ini permukaannya, yang ini. Ya. Oke, kita lanjut dengan cara pengerjaannya guys ya. Guys, ini adalah contoh dari dak beton yang saya hendak pasang floor drainnya. Kalau dilihat seperti ini guys ya, biasanya udah nggak bisa bulat guys, jadi nggak bisa masuk udahan. Nah, ini karena ada lapisan semen-semen dan mungkin waterproofing yang di sekitar lubangnya, jadi kita harus bersihkan dahulu. Yang diperlukan biasanya hanya cukup gerinda beton ini aja guys. Ini ukurannya 3 inch. Jadi kalau 3 inch itu dia seperti ini guys ya. Jadi kalau dimasukkan ke peralonnya sendiri dia masuk. Jadi nanti kita akan gunakan untuk membersihkan lubang di peralonnya ini. Setelah itu, setelah bersih nanti kita akan mal lubangnya dan kita perbesar agar lidahnya ini dapat masuk di bawah permukaan betonnya. Untuk gerinda biasa saya menyarankan menggunakan penutup guys seperti ini. Tetapi untuk kasus ini karena kita perlu masuk ke dalam, jadi tidak akan saya pakai dulu. Jadi kita mulai dengan pembersihan dalamnya. Kalau Anda khawatir bisa juga dikasih lap ditaruh di dalamnya agar supaya tidak ada material besar-besar yang masuk ke selokan. Kita mulai aja guys. Sudah bisa masuk guys ya sekarang ya. Nah, kemudian kita kasih tanda posisi lubangnya guys ya, ini harus diperbesar untuk siripnya ini. Kelihatan guys ya. Nah ini yang harus kita perbesar.
Oh ya guys, perlu saya sampaikan kalau dilihat di sini ada tonjolannya ya. Jadi kasusnya ini adalah biasanya pada saat pralon dicor dia tidak selalu bulat guys. Jadi agak oval sedikit. Nah, dengan adanya ini jadinya terkadang nabrak guys. Jadi pilihannya ininya bisa dihapus atau pralonnya ini yang dibuat lebih bulat. Pakai ini bisa guys, tapi pelan-pelan nanti diratakan kiri kanan. Kalau seperti ini lihat nih guys, kelihatan ya bahwa dia tidak bulat nih. Saya udah pentokin sana, dia nggak masuk. Jadi pralonnya sendiri yang di sini harus dikikis sedikit supaya nanti ini bisa masuk guys. Ini udah masuk tetapi masih kurang, jadi masih nonjol. Kelihatan ya, masih nonjol. Sudah guys, ya ini udah rata. Ini udah rata, memang di sini lubang. Karena memang saya buat lebih rendah dulu supaya airnya masuk guys di sini. Ya, jadi tapi sini udah rata sehingga kalau ada kotoran akan tersaring di sini guys, tidak langsung masuk ke selokan. Sekarang kita hanya perlu waterproofing aja. Ini saya bersihkan dulu ya guys, sisa-sisa kotorannya. Kemudian kita bisa waterproofing. Ini fungsinya waterproofing supaya tidak bocor guys di sela-sela antara pralon dan betonnya. Agak tebal nggak apa-apa, sekaligus supaya jadi lem guys terhadap roof drainnya ini, saringannya. Ya, cukup, baru saya pasang. Oke guys, demikian tutorial untuk pemasangan roof drain di dak yang sudah lama guys ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.